Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Marilah kita menaikkan syukur lewat ibadah pada hari ini yang bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mulai kebaktian. Pertolongan kita, itulah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yang tetap setia untuk mengasihi dan melindungi kita, serta alam ciptaannya melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die ons trouw bleef zijn schepping door Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, ons lief heeft en beschermen en in de gemeenschap van de Heilige Geest. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan menyertai kita semua. Genade en vrede van God zij met ons allemaal. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, nats pembukaan kita diambil dari Perjanjian Baru. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 8. Lieve broeders en zusters in Jezus Christus. Onze opening tekst is genomen uit Efesiërs 4 vers 8. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Daarom zegt de schrift, hij steeg op naar omhoog. Hij voerde gevangen mee en verdeelde gaven onder de mensen. Amen. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi
Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lieve broeders en zusters, onze schriftlezing is genomen uit Mattheus 28, de versen 16 tot en met 20. Maar voordat wij uit Gods woord lezen en daarna luisteren, eerst vragen wij van de Heilige Geest om ons te helpen. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita dalam mendengarkan firman Allah. Mari kita sembahyang. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukurkan Tuhan dan memuji nama-Mu dalam Kristus Yesus, karena dengan kemurahan dan kasih sayang Tuhan, kami boleh sebagai umat Tuhan masuk hari ini, hari yang indah dan sekaligus memperingati masa raya kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Setelah Tuhan Yesus mengerjakan tugasnya di bumi, menyelamatkan kami manusia lewat kematiannya di kayu salib dan telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Tuhan, meskipun coronavirus yang mengancam kehidupan kami manusia sehingga kami tidak bisa bersama-sama dengan umat Tuhan bersatu hati dalam rumah-Mu, dalam memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, tapi lewat online dins ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kami dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu, agar firman itu menjadi panutan, menjadi dorongan, dan memberkati kami sebagai warga gereja umat Tuhan di tengah-tengah situasi yang kami hadapi dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah bagi kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai sekian jauh adalah pembacaan kita di pagi hari ini. Geliefde broeders en zusters in Christus, onze schriftlezing van vandaag is genomen uit Mattheus 28, vers 16 tot en met 20 en luidt als volgt. De 11 discipelen gingen naar Galilea, naar de berg waar zij Jezus zouden ontmoeten. Toen zij hem daar zagen, vielen zij voor hem neer. Maar sommigen wisten niet wat zij ervan moesten denken. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen:
Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hem in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet, ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Tot zover onze schriftlezing voor vandaag. Demikian jauhlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah bagi semua orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Gelukkig zijn zij die het woord van God hebben gehoord en het in hun dagelijks leven willen toepassing of gebruiken. Haleluya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera menyertai kamu. Hari ini adalah hari yang amat penting untuk kita sebagai orang Kristen di seluruh dunia. Karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Hanya sayang karena kita maupun di seluruh dunia masih diperhadapkan dengan coronavirus atau pandemi, sehingga kita tidak bisa bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dalam rumah Tuhan. Tema khotbah kita untuk kebaktian saat ini berbunyi, Aku menyertai kamu senantiasa. Tema ini diambil berdasarkan pembacaan kita tadi, itulah dari Injil Matius pasal 28 secara khusus ayat 20b yang berkata, Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Brothers and sisters, in de liefde van de Heer, vrede zij met u. Vandaag is het de belangrijkste dag voor ons als christenen in de wereld. Want vandaag vieren wij de hemelsvaart. Jezus is verheven en is naar de hemel gestegen. Alleen het is jammer dat deze hemelsvaart niet kunnen wij vieren zoals alle andere jaren voordat corona. Normaal vieren wij hemelsvaart met gemeente in de kerk. Maar dit jaar is het anders. Want wij zijn geconfronteerd nog met coronavirus of pandemie. De COVID-19 is besmettelijk en heerst in ons midden en in de wereld. Het thema van onze preek voor deze eredienst op dit moment luidt als volgt. Ik ben altijd met jullie. Dit onderwerp is gebaseerd op onze schriftlezing uit het evangelie volgens Mattheus 28, vers 20b. Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Kristus, Aku menyertai kamu senantiasa.
Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan kepada para murid. Ketika Tuhan Yesus mau pulang kepada Bapanya di sorga atau terangkat ke sorga. Aku menyertai kamu selalu atau senantiasa. Ini adalah satu jaminan, satu pesan, atau satu janji yang kekal dari Kristus kepada para muridnya. Mengapa dan untuk apa, saudara-saudariku yang dikasihi? Oleh karena Kristus akan meninggalkan mereka dan telah menugaskan mereka untuk membawa kabar selamat, kabar baik, kabar yang penuh sukacita atau Injil kepada segala bangsa dan bahasa, yang dimulai dari Yerusalem sampai kepada seluruh dunia. Kita bisa lihat pada pembacaan kita Matius 28 ayat 18 sampai 20a. Para murid harus mengerjakan perintah Tuhan, yaitu pergilah, jadikanlah muridku dan baptiskanlah. Inilah amanat agung Tuhan yang menyatakan sasaran, tanggung jawab, dan penugasan dalam tugas misionernya. Para murid harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan kepada semua orang. Injil yang diberitakan haruslah berpusat atau berpedoman pada pertobatan dan pengampunan dosa, sebagaimana yang ditulis juga di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 47, bahwa dan lagi dalam namanya atau Yesus Kristus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus berpesan bahwa Ia menyertai mereka senantiasa. Sebab Ia mau supaya semua orang, sekalipun atau meskipun warna kulit, bahasa dan budaya yang berbeda, haruslah menjadi milik Tuhan, menjadi murid-muridnya, menjadi umat kepunyaannya, menjadi warga kerajaan sorga. Sebab Ia mengasihi semua manusia. Karena itu Ia datang kepada manusia, menderita dan mati, serta di dalam kebangkitannya, supaya semua orang yang adalah ciptaannya yang mulia kembali menerima kasih karunia dan kemuliaan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tugas atau pekerjaan pemberitaan Injil atau melayani Tuhan di dalam dunia yang gelap, yang masih penuh dengan dosa, itu adalah tugas yang tidak mudah dan tidak selalu enak. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata lebih dahulu bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Matius pasal 16 ayat 24 dan 25. Lieve broeders en zusters in Christus Jezus. Ik ben met jullie alle dagen. Of ik ben met jullie altijd. Waren de woorden van de Heer Jezus Christus, die Hij uitsprak tot
de discipelen, voordat hij naar zijn Vader in de hemel wilde terugkeren. Ik ben met jullie altijd. Dit is een belofte. Dit is een garantie die de leerlingen voor altijd zullen hebben. Waarom? Omdat Christus hen verlaten en de opdracht heeft gegeven om evangelie, om het goede of blijde nieuws te brengen of te verkondigen aan alle volken in alle talen. Het begon allemaal in Jeruzalem tot in de hele wereld. Zoals onze schriftlezing uit het evangelie volgens Mattheüs 28, versen 18 tot en met 20a. De leerlingen moesten het bevel van de Heer uitvoeren, namelijk ga, maak en doop mijn discipelen. Dit zijn de geformuleerde doelstellingen die de Heer heeft als missie, oftewel verantwoordelijkheden en opdracht van de missionaire opdracht. De leerlingen moesten de wereld in om het evangelie te gaan te verkondigen van alle mensen. Het evangelie moest verspreid worden met namelijk bekering en vergeving van de zonden. Zoals Lucas 24 vers 47. Dat opnieuw in zijn naam verkondigen zou worden over bekering en vergeving beginnen in Jeruzalem. Lieve broeders en zusters in Christus Jezus, Heer Jezus had beloofd dat Hij altijd met hen zou zijn, bij hen uitvoeren van hun vak of hun werk. Want Hij wilde dat alle mensen, ondanks het verschil in ras, taal en cultuur, zijn eigendom zouden worden. Zijn leerlingen zouden worden. Het volk van zijn koninkrijk zouden worden. Hij houdt van alle mensen. En is hij gekomen om te lijden, te sterven en weer op te staan uit de dood. Om te zorgen dat alle mensen die zijn schepping zijn, opnieuw de glorie van God te laten ontvangen. Die zij hebben verloren vanwege de zonde. En het werk van het evangelieverkondiging is namelijk al uitgesproken, die wie hem zou willen volgen, moest zichzelf verloochenen en het kruis op zich nemen. Lieve gemeente in Christus Jezus, zich verloochenen betekent jezelf ontkennen of erkennen, oftewel jezelf wegcijferen, omwille van Christus. Het kruis opnemen betekent jezelf te laten ondergaan in het lijden, ellende en afwijzen door anderen die Jezus niet erkennen. Of misschien zelf meer
dan dat. Zelf Jezus zegt, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Dat betekent, lieve broeders en zusters, dat de situatie zeker aanvaardbaar is. Oftewel geconfronteerd te worden met het lijden en de dood. Omdat de wereld het licht van Christus en Jezus hebben gehaat en gekruist. Ook in zo'n situatie beladen de discipelen. De leerlingen van de Heer moesten in wijngaard van de Heer God ploegen. En de eeuwige zaden zaaien en zo de mensen te trekken. Vanuit de duisternis van de wereld naar het licht van Christus. Dit vereist wel een opoffering en toewijding vol van liefde, geduld en bereidheid om te lijden. Maar Jezus gezegd, wees niet bang, blijf standvastig, want alle macht in de hemel en op aarde is in zijn handen. En ik ben altijd met jullie. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kata menyangkal diri itu bisa berarti tidak mengakui diri sendiri atau keinginan-keinginan kita yang berlawanan dengan firman Tuhan harus kita tinggalkan karena Kristus, karena melayani Tuhan. Memikul salib berarti kita harus merelakan diri untuk masuk dalam pelayanan yang menderita atau juga bisa sengsara dan penolakan dari orang-orang yang tidak percaya. Bahkan bisa saja lebih daripada itu tuntutan untuk berkorban. Bahkan tidak saja berkorban waktu, tapi diri dan sebagainya. Yesus sendiri telah berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Itu berarti saudaraku keadaan yang akan kita alami, yang akan para murid alami dan pasti diterima adalah terjadi penderitaan dan juga maut. Karena dunia menolak Yesus, dunia menolak terang Kristus dan telah membenci Dia dan menyalibkan Dia. Demikian juga keadaan yang sama pun pasti terjadi atas para murid. Murid-murid Tuhan harus membajak di kebun anggur Tuhan dan menabur benih-benih kekekalan dan meraih manusia dari kegelapan dunia untuk masuk di dalam terang Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjadi milik Allah. Hal ini menuntut pengorbanan dan pengabdian dengan kasih dan sabar dan rela menderita. Sebab itu, saudara-saudariku yang dikasihi, Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus memberikan pesan, jangan takut, berdiri teguh, karena segala kuasa ada di sorga dan di bumi di dalam tangan Tuhan, dan Dia menyertai mereka senantiasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah diberikan kepada kita selaku umat Tuhan. Janji Tuhan tidak saja pada hari ini kepada para murid, janji Tuhan tidak saja kepada para murid, di mana Dia menyertai mereka senantiasa, tetapi janji ini juga berlaku kepada kita semua yang percaya kepada Dia. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Siang dan malam, kuasa dan kasih-Nya menyertai kita.
Karena itu marilah kita menjadikan diri kita sebagai murid-murid yang taat kepada Guru Agung kita, Yesus Kristus. Tugas pelayanan pemberitaan Injil bukan saya kepada para murid yang Tuhan pilih di saat itu, tetapi bagi kita semua yang percaya. Karena kita adalah murid-murid Tuhan di dalam perjanjian baru karena Kristus Yesus. Kabar selamat, kabar sukacita ini dan pengampunan harus kita beritakan lewat kesaksian hidup kita, lewat cinta kasih kita, lewat kata dan perbuatan kita. Kita dituntut untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Dan percayalah bahwa upah tersedia di rumah Bapa di sorga. Kalau kita menjadi murid-murid melayani Tuhan dengan tabah dan setia, percaya bahwa Tuhan menyiapkan pahala atau upah bagi kita. Dan ada petobat-petobat yang baru atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan putus asa. Dalam melayani Tuhan memang tidak selalunya gampang. Iblis tetap mengamuk dalam berbagai bentuk. Tapi ingatlah bahwa segala kuasa ada di tangan Tuhan. Yesus lebih besar dari semua kuasa. Dan Dia menang. Dialah Tuhan dan Raja kita. Dia selalu dan senantiasa menyertai kita, baik susah maupun senang. Bumi bisa berubah, gunung-gunung bisa bergoncang, matahari bisa menjadi gelap, bunga pun bisa menjadi layu. Namun mawar saron kita, itulah Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal tetap dengan kita. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya dalam cinta kasih dan kuasa-Nya. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi Dia. Lieve gemeente in Christus Jezus, de Heilige Geest is ons gegeven. De belofte van de Heer Jezus, namelijk: ik zal altijd zijn met jullie. Die belofte geldt niet alleen voor deze discipelen, maar ook voor alle mensen die geloven in Jezus Christus. Want Hij is God, Immanuel. Dag en nacht zal zijn macht en zijn liefde er met ons zijn. Daarom laten wij als leerlingen van Hem zijn die trouw en standvastig zich vasthouden aan het bevel van onze grote Meester Jezus en de grote taak, opdracht van de Heer, die ons allemaal is opgelegd om het blijde of goede nieuws en de grote taak of opdracht van de Heer, die ons allemaal is opgelegd om het blijde of goede nieuws en vergeving te brengen aan alle mensen, zodat er niet berouwvolle mensen of nieuw volk tot de Heer komen. En zij zijn alle leerlingen of volgelingen van de Heer worden. Geloof erin dat alle macht, alle kracht in Jezus is, zowel in de hemel als op aarde. Wees niet bang voor de boze duivel of wat dan ook.
weet dat Gods macht groter is en erboven staat. En Jezus heeft de dood of de duivel al overwonnen. Hij is onze Heer en Koning. Hij is er altijd met ons in voor- en tegenspoed, oftewel in goede en slechte tijden. Wees een goede getuigen, lieve broeders en zusters, voor de Heer in woord en gedrag, maar ook in daad, oftewel in onze doen en laten. Zodat er veel mensen volgelingen of leerlingen van de Heer Jezus zullen worden. En uw loon of beloon al klaar staat in het huis van God in de hemel. De aarde zal veranderen. De bergen zullen beven of bewegen. En de zon zal verduisteren. Maar lieve broeders en zusters, de roos van Sharon, de Heer Jezus Christus, zal er altijd met ons zijn. De Heer zal nooit veranderen van vroeger in de liefde en kracht. Van vroeger, nu en tot in de eeuwigheid. Zolang wij hem standvastig en trouw blijven aan hem en zijn geboden. Lieve gemeente, blijf de Heer dienen en bedienen. Mogen de Heer zegen ons allemaal. Amin. Jamaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita sembahyang syukur. Bapa, kami naikkan syukur dan terima kasih karena di hari yang istimewa, di mana sebagai umat Tuhan di seluruh bumi, kami dapat memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, di mana setelah Tuhan Yesus mengerjakan tugasnya di bumi dengan menyelesaikan semuanya dan pulang kepada Bapa di sorga untuk menyiapkan tempat bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya. Dan kalau semua sudah selesai, Engkau siapkan dan Engkau akan kembali ke bumi ini untuk membawa kami ke tempat di mana Engkau berada, supaya bersama-sama ada di dalam kemuliaan Bapa, di rumah Bapa yang senang. Kesempatan ini walaupun lewat ibadah online, firman Allah sudah kami dengar. Pakailah kami Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus dalam zaman sekarang, lewat kata, sikap, dan perbuatan. Karena Tuhan Yesus, Engkau telah naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kami, namun Engkau memberikan tugas, mandat untuk bekerja, memberitakan kabar selamat, berita sukacita kepada semua orang yang belum percaya, supaya hanya di dalam nama Yesus semua orang mengaku Yesus Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, dan keselamatan itu mereka miliki. Agar kelak Yesus kembali pada kali yang kedua, semua kami boleh mendapat tempat di sisi Tuhan. Bapa, kuatkan kami, umat-Mu. Berikan kami kemampuan dan kesanggupan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Apalagi di tengah-tengah suasana atau situasi yang tidak mudah ini. Masa modern yang berkembang menuntut banyak hal, tapi juga kami sebagai umat Tuhan ada di dalam kondisi untuk belajar
bagaimana harus kami menyikapi semua tantangan-tantangan yang ada dan perkembangan-perkembangan yang ada. Tapi tolong kami Tuhan, supaya api Injil tetap menyala. Nama Yesus tetap ditinggikan. Umat Tuhan tetap memuji memuliakan Tuhan. Beriman kepadamu. Apapun pencobaan yang kami hadapi, Tuhan kuatkan kami. Berkati gerejamu, berkati umatmu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akhiri kebaktian ini nanti dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dipermuliakan kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga. Demikian juga di atas bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi Kita akhiri kebaktian ini dengan menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen God u zegenen en beschermen. Mogen God met zijn gezicht op u schijnen en u genade geven. Mogen God zijn gezicht naar u keren en vrede geven. Amen.